Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para asatidz, para sesepuh seluruh hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan sehingga pada kesempatan malam hari ini di saat para jamaah yang lain mungkin lebih memilih untuk bertarawih di rumah, alhamdulillah kita masih diringankan langkah kaki kita untuk tetap tarawih di masjid. Yang memang itu menjadi satu hal yang wajar. Ya, di setiap masjid itu seperti itu. Di hari pertama pasti seluruh DKM itu merasa masjidnya kecil, butuh perluasan. Tapi biasanya sudah di hari ketiga para DKM baru sadar ternyata sudah cukup. Biasanya seperti itu. Dan itu umum di semua masjid seperti itu. Maka alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang masih diberikan kekuatan, keimanan, keistiqomahan untuk tetap hadir. Tak lupa soal serta salam, mari kita sajikan kejadian kita Nabi Muhammad SAW dengan berharap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Pada suatu ketika di saat Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Yatla alaikumul an rajulun min ahli jannah," kata Rasul. Wahai para sahabat, perhatikan, akan muncul di hadapan kalian seseorang yang dia adalah calon penghuni surga. Dikatakan demikian, maka seluruh mata sahabat ini pun kemudian tertuju kepada pintu masjid, menunggu siapakah yang akan datang, siapakah orang spesial yang disebut sebagai penghuni surga itu. Maka tak lama muncullah seseorang yang di luar ekspektasi para sahabat. Muncul seseorang yang biasa saja, bukan dari kalangan pembesar, bukan dari kalangan pejabat, bukan dari kalangan orang kaya, hanya orang biasa dari kalangan Ansor yang muka dan jenggotnya basah karena air wudhu. Maka kemudian sahabat ini pun masuk ke masjid sholat berjamaah sebagaimana biasa. Kemudian hari berlalu, di hari yang kedua berganti hari lagi, Rasulullah SAW masih di kesempatan yang sama mengulangi sabdanya. "Yatla alaikumul an rajulun min ahli jannah," kata Rasulullah. Wahai para sahabat, perhatikan, akan muncul di hadapan kalian seseorang yang mana dia adalah calon penghuni surga. Kembali dikatakan demikian, maka mata para sahabat pun tertuju kepada pintu masjid dengan penuh penasaran siapakah orang hebat, orang beruntung berikutnya yang disebut oleh Nabi sebagai calon penghuni surga. Maka tak lama setelah itu muncullah seseorang yang sama. Dia yang muncul di hari pertama, dia juga yang muncul di hari kedua. Ternyata orangnya masih dia juga. Maka tuan ahli surga ini pun masuk ke masjid, sholat jamaah sebagaimana biasanya sampai selesai. Di hari yang ketiga, Rasulullah masih mengulangi sabdanya yang sama, dan yang muncul pun masih orang yang sama. Nah, karena sudah dikatakan 3 kali tuan ahli surga ini adalah calon penghuni surga oleh Rasulullah, maka ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As yang kemudian mendatangi tuan ahli surga. Dia berkata, "Wahai tuan, boleh enggak kalau saya menginap di rumah tuan kurang lebih 3 hari? Karena kebetulan saya sedang punya masalah dengan ayah saya, dan saya bersumpah untuk tidak pulang sampai 3 hari. Bolehkah saya nginap di rumah Tuhan?" Maka tuan ahli surga ini pun kemudian mengizinkan Abdullah bin Amr bin As
Monggo silahkan nginep di rumah saya sampai 3 hari sekiranya masalahmu selesai. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As pun pulang dan menginap di rumah Tuan Ahli Surga ini selama 3 hari. Selama 3 hari, yang menjadi tujuan dari Abdullah bin Amr bin As ini tentunya bukan karena punya masalah sebenarnya di rumah. Tetapi yang ingin atau yang menjadi motivasi bagi Abdullah bin Amr bin As untuk menginap di rumah Tuan Ahli Surga ini adalah karena perkataan Rasulullah yang diulang 3 kali tadi, bahwasanya beliau ini adalah calon penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin As pun penasaran apa yang spesial dari Tuan Ahli Surga ini sehingga sudah dicap sebagai penghuni surga bahkan ketika ia masih hidup. Apakah ada amalan-amalan tertentu yang rutin ia lakukan sehingga bisa diikuti? Ataukah ada bacaan-bacaan wirid-wirid tertentu yang selalu diucapkan sehingga bisa diamalkan oleh Abdullah bin Amr bin As? Akan tetapi selama 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As mengintai, melihat dan memperhatikan amalan Tuan Ahli Surga ini, ternyata beliau tidak mendapatkan satupun yang spesial. Di malam hari tidur, gak ada tahajud, gak ada tahajud, ibadahnya biasa saja. Ibaratnya kalaupun tahajud, tahajudnya model-model kita, yang tahajudnya itu pas Ramadan sama pas ada champion doang, Pak. Udah itu. Di luar itu gak tahajud gitu. Bangun ketika subuh, sudah subuh berangkat ke masjid, sholat, habis itu setelah itu pun pulang, gak ada itikaf. Oh mungkin puasa kali. Enggak, ternyata setelah itu sarapan. Setelah sarapan, oh mungkin habis ini dia fokus beribadah. Pergi ke pasar, bekerja. Oh mungkin sedekahnya, ternyata orangnya biasa saja, tidak banyak sedekah. Sholat qobliyah ba'diyah, enggak terlalu juga. Ibaratnya model-model kita juga Pak, yang ba'diyahnya itu kadang karena kejebak di soft pertama aja, makanya ba'diyah gitu. Maka setelah 3 hari dilihat kok kayak gak ada yang spesial. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak ada satupun yang spesial, melainkan hanya kebiasaan muslim pada umumnya saja. Waktu sholat ya dikerjakan ke masjid jamaah, waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, waktu kerja ya kerja. Maka karena 3 hari mengintai dan tidak menemukan satupun yang spesial dari Tuan Ahli Surga ini, maka Abdullah bin Amr bin As kemudian berpamitan pulang dan mengaku, wahai Tuan, sesungguhnya saya menginap di rumah Tuan ini bukan karena saya sedang punya masalah dengan orang tua saya. Akan tetapi saya menginap di rumah Tuan karena Tuan ini disebut sebagai calon penghuni surga oleh Rasulullah SAW, bahkan sampai 3 kali. Maka saya penasaran apa yang spesial dari Tuan ini. Akan tetapi 3 hari 3 malam saya menginap di rumah Tuan, memperhatikan apa yang dilakukan Tuan ini, kok saya tidak menemukan satupun yang spesial. Agak-agaknya ibadahnya biasa saja, sebagaimana muslim pada umumnya. Maka apa jawaban Tuan Ahli Surga ini? Wahai Abdullah, ma huwa illa ma ra'aita hakada. Ya emang begitu saya, sebagaimana yang engkau lihat. Waktunya tidur ya saya tidur, waktunya sholat saya kerjakan, waktunya kerja saya kerja. Ada kewajiban saya lakukan, ada larangan saya tinggalkan, sudah titik. Tidak ada satupun yang spesial dan tidak ada satupun yang saya sembunyikan dari diri. Mendengar jawaban ini, Abdullah bin Amr bin As tentu merasa kecewa, tidak mendapatkan apa yang ia cari. Masih dengan rasa penasarannya, lantas apa yang membuat Tuan ini spesial sehingga bisa disebut oleh Nabi sebagai calon penghuni surga, bahkan sampai 3 kali berturut-turut. Tetapi karena memang tidak menemukan, akhirnya Abdullah bin Amr bin As pun berpamitan, wahai Tuan, kalau begitu terima kasih atas sumbangannya, saya mohon pamit. Pamitlah Abdullah bin Amr bin As meninggalkan rumah Tuan Ahli Surga. Akan tetapi baru beberapa langkah kemudian Abdullah ini dipanggil kembali oleh Tuan Ahli Surga. Wahai Abdullah, mungkin ada satu hal yang kamu belum ketahui dari diri saya. Apa itu wahai Tuhan? Tuan Ahli Surga pun berkata, inni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina bisyar. Sesungguhnya aku tidak pernah punya sedikit pun rasa benci terhadap saudara muslim saya.
Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu iya. Dan aku tidak pernah iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Mendengar jawaban ini, barulah ia merasa menemukan apa yang ia cari. Oh, hadhihi allati qad balagha bika wa nahnu lam nadri. Ini Tuhan yang membuat engkau itu berada di derajat yang kami tidak mampu untuk sampai kepadanya. Jamaah rahimakumullah. Dari kisah yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi ini, dari sahabat Anas bin Malik, kita mendapatkan satu informasi yang sangat nyata, bahwasanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, selain kita perlu untuk meningkatkan amalan ibadah ritual kita, penting juga bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan diri terhadap penyakit hati yang mungkin menjadi diri kita, terhadap noda-noda yang menutupi hati kita, kotoran-kotoran yang menjadikan hati kita ini selalu menanam kebencian kepada saudara kita, yang menjadikan kita ini selalu iri dan hasad terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Maka dari itu, untuk tindakan preventif, untuk mendeteksi apakah di dalam diri kita ini ada penyakit hati atau tidak, caranya adalah dengan bersilaturahmi kepada sesama muslim, bergaul dengan sesama muslim. Karena memang penyakit hati ini agak unik. Jika penyakit jasmani itu biasanya yang lebih paham, yang lebih merasakan gejalanya itu adalah si penderita. Orang yang sakit gigi yang lebih paham orangnya dibandingkan dokternya. Yang merasakan sakitnya betul ya pelakunya. Tetapi kalau penyakit hati ini justru malah kebalikan. Biasanya orang lain lebih paham dibandingkan yang merasakan atau yang terjangkit. Karena biasanya orang sombong tidak akan pernah sadar dirinya sombong. Orang yang pelit tidak akan ngaku kalau dirinya pelit. Yang tahu kita sombong, yang sadar bahwasanya kita ini pelit biasanya adalah teman kita, saudara kita. Maka dari itu mari kita buka silaturahmi yang selebar-lebarnya supaya kita tahu bahwasanya di dalam diri kita ini ada penyakit hati atau tidak. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwasanya di dalam diri kita ini ada penyakit hati, maka bagaimana obatnya? Tentu obatnya tidak ada di kimia farma atau mungkin kita ke dokter spesialis, itu nggak pernah ada. Dokter spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, liver, mata, kulit, itu semuanya ada. Tetapi dokter yang bisa menyembuhkan sombong, pelit, iri, dengki itu nggak pernah ada. Lantas kemana kita harus pergi untuk mengobati penyakit-penyakit hati kita ini? Jawabannya adalah dengan mendatangi majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Karena dengan kita mendatangi majelis ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan obatnya, yaitu nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya melalui mulut guru kita yang mulia. Itulah obatnya. Karena memang penyakit hati ini jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit jasmani, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau penyakit jasmani akan merugikan kita, tetapi hanya dunianya saja. Sedangkan penyakit hati akan merugikan kita dunianya dan juga akhiratnya. Sebagai contoh, orang yang punya penyakit jasmani, misalnya penyakit katarak, maka paling ujung-ujungnya dia buta. Ya buta itu rugi, tetapi di dunia saja. Dan kita tidak pernah dapati satu pun ada riwayat yang mengatakan orang yang hidup dalam kondisi buta besok di akhirat akan diadab. Tidak pernah ada. Atau mungkin orang yang punya penyakit jantung misalnya. Orang yang punya penyakit jantung ujung-ujungnya meninggal. Yang mana meninggal itu tidak harus pakai penyakit jantung. Ya. Kita olahraga, kita menjaga kesehatan itu bukan supaya tidak mati, karena mati itu pasti. Terus kenapa kalau kita harus sehat, kita perlu menjaga kesehatan? Minimal supaya kalaupun mau meninggal itu nggak repotin orang. Karena biasanya orang tidak menjaga kesehatan akan repotin orang ketika mau meninggal. Bahkan 5 tahun sebelum meninggal saja sudah repotin orang. Nah ini kita olahraga menjaga kesehatan bukan untuk supaya tidak meninggal, tapi supaya kalaupun meninggal tidak merepotkan orang. Nah, maka orang yang punya penyakit jantung ini ya ujung-ujungnya akan mati. Yang mana kematian tidak harus pakai penyakit jantung. Dan tidak ada satupun riwayat yang mengatakan orang yang punya penyakit jantung itu besok akan diadab oleh Allah Ta'ala. Tetapi berbeda dengan penyakit hati. Orang yang punya penyakit
sombong misalnya, maka rugi dunia, rugi akhirat. Orang yang sombong di dunianya dia pasti akan tidak diterima di dalam komunitasnya. Karena nggak ada satupun orang yang mau berteman dengan orang sombong. Tidak ada, bahkan orang sombong lainnya pun tidak mau berteman dengan orang sombong. Dan kita tahu banyak sekali ancaman dari Rasulullah terkait orang-orang yang hidup dalam keadaan kesombongan. Begitu pula dengan orang yang punya penyakit iri, dengki, hasad terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu rugi dunianya, karena dia pasti akan susah bahagia karena terfokus kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga susah bagi dirinya untuk bersyukur, membandingkan terus, merasa bahwasanya kita itu kenapa tidak diperhatikan oleh Allah karena selalu melihat orang lain dapat lebih. Yang ia lihat lebihnya saja, ia tidak melihat apa yang kurang dari dirinya. Dan kita tahu orang-orang yang punya penyakit iri, dengki, hasad seperti ini, di dunianya susah bahagia, di dunianya susah untuk ridho, di akhiratnya pun kita tahu nasibnya akan seperti apa. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini selain kita berpuasa secara fisik, menahan hal-hal yang membatalkan kita secara fisik, maka mari juga kita berpuasa secara hati kita. Kita latih hati kita rem-rem lah. Kalau mau sombong direm dikit, kalau mau gibah gitu Bu ya, pokoknya kalau ada yang mau gibah atau mungkin menghindar saja, direm-rem sedikit ya. Pokoknya penyakit-penyakit hati mari kita rem. Selain kita rem untuk tidak makan, tidak minum dan seterusnya, kita juga rem melakukan hal-hal yang kira-kira bisa menjadikan hati kita ini berpenyakit. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan melihat tampang fisik kita. Allah tidak akan pernah melihat betapa tampan paras kita, betapa klimis rambut kita, betapa lancip setrikaan baju kita. Bukan itu yang dilihat, tetapi yang akan Allah lihat itu adalah hati kita. Dan insya Allah kalau hati kita ini baik, bersih, akan muncul dari ucapan kita, dari perbuatan kita, hal-hal yang baik. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kebersihan hati dan dilindungi dari penyakit-penyakit hati. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.